Halo, selamat datang di YPPI Do Podcast. Podcastnya YPPI Unit Donokerto, Surabaya. Bersama saya, Keja Kana Wijaya atau Ayah dari kelas 7B. Nah, kali ini kita podcastan di Fakultas Psikologi Ubaya dan materi yang akan kita bahas kali ini juga menarik, yaitu tentang kekerasan terhadap anak dan pelindungan hak anak dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia Dunia yang diperingati setiap tanggal 10 Desember. Dan di episode kali ini kita akan berkolaborasi dengan kelompok studi gender dan kesehatan, yaitu KSGK, Fakultas Psikologi Ubaya. Kita juga akan berbincang dengan seseorang yang spesial, yaitu dengan dosen Fakultas Psikologi Ubaya sekaligus Direktur KSGK, yaitu Ibu Dr. Triwiyati, Master of Arts, atau biasa dikenal dengan Bu Tiwi. Kita ngobrol dulu aja kali ya. Halo Bu Tiwi, gimana kabar? Baik kabarnya. Kamu gimana? Oh baik dong. Oke Bu juga Tiwi. ya? Ya, kasih Bu Tiwi. Oh ya, Bu Tiwi ini ngajar pelajaran apa? Saya ngajarnya Gender and Feminism, kemudian mata kuliah metodologi kualitatif, Ya. kemudian psikologi sosial, Pancasila juga. Oh, yang pertama itu tadi apa Bu Tiwi? Gender and Feminism. Oh, apa itu Bu Tiwi? Saya baru pertama kali dengar. Gitu ya? Iya. Ya, soalnya gini, gender itu kan orang biasanya menganggap sama dengan perempuan. Oh. Padahal sebetulnya enggak. Kalau kita Oh. ngomong gender, itu kita bicara soal laki-laki, perempuan, orang-orang dengan orientasi seksual yang beragam, orang yang mempunyai identitas gender yang beragam juga, gitu ya. Kemudian relasinya seperti apa? Apakah relasinya itu setara gitu ya? Kayak kita Iya. ngobrol gini kan, kamu ngobrol juga santai-santai aja, saya juga santai-santai aja, nggak ketakutan, kayak gitu ya. Oh, iya. Terus peranmu, misalnya sebagai perempuan itu, orang bilang harusnya perempuan itu harus tenang, halus, merunduk dan sebagainya begitu ya. Tapi kemudian kita mengajak orang untuk berpikir apa ya harus seperti itu. Laki-laki juga biasanya orang pikir, wah, laki-laki itu harus tegas, teguh, keras kalau perlu gitu ya. Iya. Sangat rasional begitu ya. Tapi kita mengajak untuk berpikir apa ya selalu begitu. Kalau seperti itu apa enggak sebetulnya apa ya? Ada hal yang kurang gitu. Begitu juga perempuan. Jadi semacam itulah. Yang diutamakan adalah bagaimana supaya relasi kita itu sehat ya, tidak ada kekerasan, relasi yang menyenangkan, yang saling menguatkan, gitu, nggak saling merendahkan, kayak gitu deh. Kira-kira kayak gitu. Oh, oke, paham. Oh ya, Bu Tiwi sekalian mau nanya, KSGK itu apa ya Bu Tiwi? Itu kelompok studi yang sebut tadi, kelompok studi gender dan kesehatan. Kami itu sebetulnya itu kegiatan yang juga menarik mahasiswa untuk bicara soal gender, bicara soal kesehatan reproduksi dan seksual, ya. Bukan hanya kesehatan, tapi juga hak. Jadi setiap orang tuh manusia itu punya hak yang tidak bisa dilepas gitu ya. Dia lahir tuh sudah punya itu, gitu. Mau laki, mau perempuan, mau orientasi seksual apapun, identitas gender apapun, tua, muda, anak, itu semua sudah punya. Nah, kita bahas itu, termasuk kalau ada persoalan-persoalan yang ada di masyarakat gitu misalnya. Nah, itu kita bahas. Kayak gitu sih. Gitu. Oke, makasih. Oh iya, satu lagi. Oh ya apa? Kita melakukan ada training seksualitas Kayak tiap gimana tahun. itu? Jadi di training itu kita mengajak teman-teman ya, intinya sebenarnya bicara soal gender dan seksualitas ya. Jadi bicara tentang bagaimana terbentuknya keyakinan kita bahwa kita itu laki-laki atau kita itu perempuan gitu ya. Bagaimana keyakinan kita itu dibentuk oleh masyarakat, kemudian bagaimana bentuk-bentuk yang umumnya orang yakini
itu bisa punya efek buruk apa saja, tapi juga bisa menguatkan apa saja. Jadi bagaimana orang itu sebenarnya bisa mengembangkan em, apa ya, penghayatan diri yang lebih fit, ya, lebih cocok gitu ya dengan Oh, dirinya, eh, dan macam-macam sih, banyak. oke. Oh iya iya Bu Tiwi. Heeh. Oh, Bu Tiwi gimana kalau kita langsung aja ke topiknya? Oke, Oke. ayo. Oke, jadi pertanyaan pertama, kita Mm-mm, akan mulai dulu mm-mm, dengan memberi gambaran kekerasan terhadap anak. mm-mm. Bentuknya seperti apa aja ya Bu Tiwi? Bisa Hmm, tolong dijelaskan? Iya, kekerasan itu kepada anak dan juga semuanya sih sebetulnya sampai lansia juga berlaku. Itu besarannya tuh ada 3 yang utama gitu ya. Oh, iya. Kekerasan fisik, fisik itu bisa pukul, bisa tendang, bisa Mm-mm. kalau orang pakai rokok itu bisa dinyus gitu pakai Iya. rokok, bisa macam-macam ya. Dilukai, jadi luka sampai luka fisik gitu Mm-mm. ya, lebam misalnya. Kemudian ada kekerasan psikologis. Kekerasan psikologis itu efeknya pada psikologinya. Jadi Oh, misalnya orang bisa sering katakan kekerasan verbal, iya. kata-kata yang menyakitkan, merendahkan secara intelektual, tubuh dibilang yang buruk gitu ya, Mm-mm. gemuk lah, kurus lah begitu ya. Termasuk kalau misalnya ada teman-teman yang difabel, Mm-mm. ya, teman-teman yang difabel misalnya apakah tangannya lebih kecil, apakah dia mungkin tidak melihat, netra ya, atau Iya. tuli misalnya, atau yang lainnya, dan itu dikata-katai, gitu ya. Mm-mm. Termasuk misalnya setelah mengalami apa, eee, pemukulan, orang itu memukul atau mengata-ngatai itu tadi, kemudian dia bilang, "Kamu sih begini, makanya Oh, aku iya. pukul." Jadi si pelaku itu meletakkan tanggung jawab yang Mm-mm. harusnya dia, kan yang Mm-mm. melakukan dia, Iya. pada si korbannya, si Mm-mm. anak itu. "Kamu sih nggak patuh, jadi Oh, aku pukul nih," gitu, oke. misalnya. Itu yang, psikologis ya, itu efeknya besar sekali pada, eee, diri yang bersangkutan. Kemudian yang sangat berat juga itu adalah kekerasan seksual. Iya, pasti Kekerasan berat ya. seksual itu berat sekali, macam-macam bentuknya, ada pelecehan, ada apa namanya, eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual Eksploitasi tuh seksual kayak gimana? tuh jadi misalnya dia disuruh melakukan, apa ya, disuruh melayani ya, kalau orang bilang ya, Oh, melayani iya. orang lain dan kemudian itu difoto, difilm misalnya, uangnya, dan orang itu harus membayar ke si pelaku ini. Ada banyak sekali, termasuk yang ada di media. Kan Iya. sekarang banyak ya di Iya. media sosial itu, Mm-mm. jadi, foto anak, kemudian diganti tubuhnya menjadi ya tubuh yang, tanpa berpakaian begitu. Mmm, tapi juga ada yang kita sebut sebagai, orang sering mengatakan sebagai kekerasan sosial. Kekerasan Hmm. sosial itu artinya dia itu kemudian, tidak boleh berteman dengan orang lain. Oh, jadi Dibatasi, kayak dilarang gitu. dilarang, heeh, dibatasi Oh, banget. Misalnya anak itu kan sampai umur 18 ya, iya, di heeh. atas umurmu ya, Iya. dan kan orang udah mulai pacaran ya sekarang itu. Iya. Nah gitu misalnya, nggak boleh tuh berteman dengan, laki-laki lain Oh, atau kayak posesif gitu ya. posesif, bentuk Oh, posesif gitu. Gitu mm-mm. sih, ya itulah kira-kira. Oke. Mhm, Bu Tiwi, ini gimana ya kalau mhm, misalnya ada anak kecil, mhm, dia ini bandel, susah diomongin oke, gitu. mhm, Jadi supaya jerah gitu ya, mhm, karena atas dasar sayang, makanya orang tua mhm, ini mungkin mukul atau mhm, cetes atau mhm, kemoceng gitu ya. mhm, masih Tap- banyak itu ya? iya, itu orang tua saya cerita di era 80-an dibilang kayak gitu. Mmm, Nah, menurut Bu Tiwi apakah itu termasuk kekerasan? iya, karena Iya. kekerasan itu intinya adalah tindakan yang punya pola itu artinya ada prosesnya gitu ya, ada Mm-mm. tahapannya begitu, yang tujuannya untuk membuat orang lain itu mengikuti apa yang saya mau, kalau saya pelakunya, gitu Oh, ya. iya. Dan itu menyakiti sebetulnya.
menyakiti itu bisa fisik tadi, bisa psikologis gitu ya, dan apapun alasannya gitu ya. Iya. Orang tua memang sering, sampai sekarang juga masih banyak kan kayak gitu ya. Iya, Wah, benar. ini biar dia disiplin gitu ya, biar bisa patuh begitu ya. Sehingga melakukan itu. Nah, karena apa? Efeknya itu akan membuat anak itu misalnya sakit hati misalnya. Kalau sakit hati, maka bukan pukulannya yang bermanfaat gitu ya. Iya. Tetapi sakit hatinya itu yang dibawa terus. Begitu. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, bisa dipahami juga orang tua seperti itu. Mungkin karena sebelumnya waktu dia masih anak misalnya, dia nggak pernah tahu tuh cara yang lain gitu kan. Jadi yang dia alami juga, kalau dia nggak nurut dipukul gitu Oh, ya. Kalau nggak iya. nurut dipukul. Kalau nurut boleh, kadang disenyumin, kadang juga enggak gitu kan. Dibiarin, ya udah, sudah sewajarnya kamu harus patuh gitu kan. Nah, jadi kalau nggak ada contoh, ya gimana dia punya isi di kepalanya gitu ya. Isi contoh itu gitu maksudnya. Apalagi kalau setelah dewasa pun dia cenderung punya relasi yang atau hubungan yang juga banyak kekerasannya. Iya. Relasinya atau juga ngelihat di TV ajaran-ajaran, kadang-kadang tuh ajaran yang apa ya, di TV itu kan banyak ya Iya. contoh film kayak Banyak gitu. kekerasan. Betul. Jadi ya otomatis gitu loh, kayak otomatis gitu. Iya. Oke, Putih, makasih. Tapi kalau menurut orang tuanya Ayah dulu, katanya waktu orang tuanya Ayah kayak nakal gitu, dipukulin gitu. Jadi, tapi sekarang jadi lebih kelihatan disiplin. Menurutnya Bu Tiwi Betul. gimana? Betul sih. Ya memang disiplin itu karena dulu dibentuknya kan pukulan dan Iya. untuk disiplin. Jadi hubungannya cuman pukul dan disiplin. Iya, benar. Jadi sekarang terbentuk disiplin misalnya. Nah, karena hanya satu-satunya itu yang membentuk, ya maka orang melihat bahwa kekerasan itu efisien, efektif untuk membentuk kedisiplinan. Kan juga gitu ya. Iya, iya. Lagi pula zaman dulu, mungkin zaman orang tuanya Ayah, masih lebih banyak atau lebih sedikit medsos misalnya, contoh-contoh yang membuat anak itu, oh saya bisa melakukan ini, saya bisa melakukan ini. Lebih pilihannya lebih terbatas. Iya, benar. Sehingga ya udah jadinya kebentuk begitu. Sehingga itu sebabnya kenapa kekerasan kemudian makin dilihat sebagai cara untuk mendisiplinkan orang. Padahal kalau disiplin itu berdasarkan rasa takut, itu sebetulnya tidak bersih ya. Tidak dia menyadari betul. Sebetulnya ada cara yang lain ya untuk membuat anak melakukan sesuatu karena dia menyadari itu penting. Iya, benar. Kayak gitu sih. Iya. Oke, jadi sudah jelas ya teman-teman, kalau misalnya ada orang tua kalian misalnya kalau mukul kalian gitu, ya ambil yang baik-baik aja lah ya. Tapi kalau untuk cara mendidik disiplin mungkin ada caranya, orang-orang tuh berbeda ya, orang tua itu. Oke. Iya. Kita langsung ke pertanyaan kedua. Boleh. Kan Tapi sorry ya, boleh ya, potong ya. Iya, betul. Kalau ada adik-adik, anak-anak ya yang misalnya dipukul oleh orang tua dan kemudian merasa kok begini ya, maka boleh kok sebetulnya cari teman atau orang yang lebih dewasa yang bisa menyampaikan, aduh saya rasanya nggak enak nih diginiin gitu ya, sehingga orang yang mungkin lebih dewasa ya, yang juga bukan orang yang suka main pukul begitu ya, dan juga bukan orang yang ember. Iya. Ember itu ekspresi saya zaman dulu ya, suka ngomong gitu loh maksudnya. Cepuan kalau zaman Oh, sekarang. cepuan. Iya, cepuan. Itu kan saya telat. Nah, sehingga rasa sakit itu ada channelnya gitu untuk dikeluarkan dan kemudian bisa dibahas begitu. Jadi supaya begini, supaya nggak juga berulang gitu kan. Iya. Pukul itu atau kata-kata yang menyakitkan, yang merendahkan itu dipakai lagi gitu loh. Iya. Karena itu betul-betul punya efek yang buruk sebetulnya pada kondisi psikologis orang dan untuk perkembangannya gitu. Iya. Jadi kita kalau misalnya
dipukul atau dicetes, mungkin kita bisa cerita jadi kayak teman curhat ya ke orang lain ya. Bisa. Tapi milih-milih ya. Iya pasti iya. Jangan asal curhat, nanti Ya nanti takutnya bahaya. dicepu gitu ya ke orang. Betul. Iya. Nah kan kita sudah memiliki gambaran mengenai bentuk-bentuk kekerasannya. Nah kalau ciri-ciri anak yang menjadi korban itu seperti apa aja ya Bu Tiwi? Mungkin ada pola perilakunya gitu? Ini bergantung juga ya. Kalau misalnya itu begini, orang yang mengalami kekerasan itu bisa reaksinya bisa macam-macam. Reaksi yang tampak ya bisa macam-macam. Ada yang kemudian menjadi orang yang sangat melawan, begitu. Jadi dipukul melawan balik, begitu ya. Atau kemudian dengan teman-temannya dia menjadi orang yang juga melakukan kekerasan, gitu. Banyak contoh itu. Ya, kekerasan di dalam rumah tangga itu banyak membuat anak dan sampai kemudian menjadi dewasa itu berkemungkinan untuk dia menjadi pelaku kekerasan pada temannya atau ya pasangannya kemudian, gitu ya. Ada yang begitu. Jadi yang orang yang melakukan bully, ya di sekolah kan ada ya anak-anak yang melakukan bully. Boleh jadi loh mereka itu adalah anak-anak yang di rumah mengalami, gitu ya. Boleh jadi dia mengalami, boleh jadi juga dia mengalami itu artinya bukan harus dia yang mengalami, tetapi dia melihat ada orang lain yang diperlakukan, dibully. Dan dia melihat oh asik tuh orang jadi begitu. Jadi sementara dia apapun diikutin. Jadi dia tidak pernah belajar. Itu sebenarnya juga kekerasan sih, ya. Orang di apa ya, kalau orang Jawa bilang diinjar-injarno gitu loh. Dibiar-biarin aja gitu ya. Itu kan berarti dia sebetulnya seperti tidak mendapatkan perhatian gitu ya. Dan itu bagian dari apa sih namanya? Lupa saya namanya. Pembiaran lah gitu ya, pembiaran. Nah, jadi dia tidak pernah tahu, tidak pernah belajar untuk bagaimana menahan diri. Kalau dia rada kesal, dia tahu dengan dia melakukan atau orang lain melakukan kekerasan itu, orang akan nurut jadi dia akan melakukan. Nah, kalau mereka yang langsung mengalami, itu bisa menjadi pelaku, tapi dia bisa juga menunjukkan tindakan-tindakan yang khas. Misalnya saja, kemudian menjadi anak yang menarik diri. Menarik diri. Jadi kalau di kelas tuh dia duduknya nyudut gitu, diam, terus kepalanya nunduk. Tapi gimana kalau misalnya kan ada ya istilahnya kalau sekarang tuh introvert sama extrovert. Gimana kalau misalnya ternyata anak itu introvert gitu? Iya, ya oke, ada istilah seperti itu ya. Ya bisa saja sih ada anak yang memang kepribadiannya introvert gitu ya. Introvert itu kan sebetulnya bukan menjadi anak yang pemalu. Dia lebih banyak membuat keputusan-keputusan dengan pemikirannya dia, walaupun mengikuti mendengarkan pendapat orang. Jadi pengertian introvert mungkin juga perlu kita kita lihat lagi gitu ya. Nah, orang-orang yang seperti itu, yang introvert, memang kepribadiannya introvert, itu sebetulnya bukan orang yang takut untuk ngomong. Dia itu lebih pada apa yang dia pikirkan, apa yang mau dia putuskan, dia itu mikirin, melihat ke dalam, terus mikirin gitu. Nggak ngikutin apa kata orang misalnya, atau sangat mengikuti bagaimana orang mengatakan. Jadi suka ngambil keputusan sendiri. Keputusan gitu, yang atas pertimbangan kuat dari dirinya. Nah, tapi kalau yang saya bilang tadi, korban itu adalah orang yang takut untuk ngomong, takut untuk bersosialisasi, takut untuk berkawan, atau dia menjadi anak yang sangat cepat marah, gitu. Gak ada apa-apa, misalnya dia kesel aja, dia lempar batu gitu ke temennya. Atau dia nyakar gitu misalnya. Kayak melampiaskan gitu. Nah, orang-orang yang seperti itu, yang kemudian melakukan, namanya itu agresi ya. Melakukan agresi keluar, itu ada yang khas sih. Mereka memang orang-orang yang cenderung untuk apa yang dia rasa itu dia eksternalkan namanya, dia keluarkan gitu, keluar.
Tapi ada orang-orang yang kesedihannya itu, kemarahannya itu dia tarik ke dalam dirinya. Dipendam gitu. Dipendam, terus Iya. dia bisa menyakiti dirinya sendiri. Oh, Menyakiti dirinya sendiri bentuknya macam-macam juga. Ada yang terus nggak makan, nahan makan gitu ya. Itu kalau orang yang dibilang kegemukan misalnya gitu. Lo gendut lo misalnya kayak gitu ya. Dibilang gitu terus gitu. Ya lama-lama kan dia orang bilang, kamu kok kayak gitu sih gitu memang misalnya. Jadi dia menahan diri untuk makan, nggak mau makan. Terus kalau mau ngobrol sama orang dia takut nanti orang menilai dia kayak gitu juga. Kan nggak enak dibilang kayak gitu ya. Jadi dia menarik diri gitu ya. Maksudnya menarik diri. Ada yang saking dia kesakitan karena dia selalu ingat dikatakan buruk tidak hanya oleh orang tuanya atau mungkin bukan orang tuanya tetapi tetangganya, teman-temannya, mungkin gurunya gitu kan. Jadi siapapun bisa jadi pelaku. Maka dia kemudian akan melukai dirinya, melukai secara fisik. Gitu ya, self harm lah. Cuman masalahnya self harm sekarang kayak jadi lifestyle. Jadi banyak anak yang kemudian melakukan itu. Aduh sayang banget. Itu padahal bisa infeksi. Kayak gitu sih, apalagi kalau yang seksual ya, kekerasan seksual itu ada anak-anak yang mengalami kekerasan seksual dan kemudian karena kekerasan seksual banyak macamnya ya. Ada yang kemudian menjadi sangat ya itu tadi ya menarik diri kemudian berdoa banyak gitu ya. Tetapi ada juga yang tampilnya seperti anak yang nakal, nempel-nempel kayak gitu ya, seperti menggoda gitu ya. Itu sebetulnya sama karena yang satu merasa bersalah dan kemudian dia berdoa terus. Jadi dia korban tapi dia merasa dia yang bersalah. Paham ya? Iya, paham. Makanya kemudian misalnya melakukan pengakuan dosa kayak gitu. Nah, jadi dia berdoa terus. Yang satunya juga merasa dirinya buruk. Ya aku kan buruk. Orang nggak akan tertarik sama aku. Ya udah, aku mencoba menarik orang. Dia hanya tahu bahwa dengan mendekat-dekat itu dia akan mendapatkan perhatian dan dia akan dielus dan itu adalah bukti dari sayang. Jadi kerusakannya tuh banyak sebetulnya. Kalau ada orang, anak yang mengalami kekerasan, banyak sekali kerusakannya. Sebenarnya kasihan juga ya, itu kayak mereka tuh seperti kurang kasih sayang ya mungkin. Ya, kurang kasih sayang, memang looking for love kan jadinya ya. Nah, anak-anak yang looking for love, menjadi mencari kan ya, karena orang butuh, semua orang butuh cinta kasih, butuh kasih sayang. Nah, karena dia tidak terlatih untuk melihat siapa ya yang sebetulnya memang aman nih kalau saya dekat. Maka dengan siapapun itu dia bisa menjauh sehingga kalau ada orang yang mau membantu itu juga jadi sulit gitu ya. Tetapi kalau ada orang yang mau memanipulasi dia, ya kelihatannya baik gitu ya. Bermoral gitu ya, terus dia jadi percaya dan kemudian dimanfaatkan. Itu banyak juga kasus seperti itu. Teman-teman kamu bisa lihat di media ya sebetulnya ya. Atau yang tadi, jadi dia akan nempel terus ke orang lain begitu ya. Ya begitulah. Oke gitu ya. Nah kalau kita kalau untuk anak yang berada dalam lingkaran kekerasan, apa ya Bu Tiwi yang bisa dilakukan untuk keluar dari lingkaran itu? Karena pasti susah ya. Iya, menurut saya sebetulnya yang dibutuhkan itu lingkungannya yang membantu dia. Sekarang kita bayangin aja ya, anak yang mengalami kekerasan itu seperti anak yang kelelep di laut. Ya, dia berenang, tetapi lautnya itu begitu kuatnya. Sampai dia itu help, kan? Kalau dia minta tolong, tangannya itu kan kesana sini, udah berusaha dia sebetulnya. Jadi anak yang mengalami kekerasan itu sebetulnya sudah berusaha. Dia udah ngomong itu bisa ngomong langsung kayak gini nih, cerita. Tapi bisa juga dia cerita dan orang nggak peduli, jadi dia itu mengirim pesan ya. Kalau kita langsung ngomong,
tapi pesan dia itu lewat mata. Oh. Ya, jadi kamu coba ya, kamu sekarang lihat atas saya dan Iya. saya melihat ke kamu, saya sedang membutuhkan. Oh. Iya. Sorot mata itu bisa sebetulnya. Mm-mm. Terus tubuh yang menarik diri itu sebetulnya juga pesan yang dia sampaikan kepada sekitarnya. Iya. Bagi orang-orang yang memang punya kehendak untuk membantu, maka mereka harusnya mendekat. Jadi ini sebenarnya gitu ya. Jadi Iya. anak yang mengalami itu sudah crying for help. Hmm. Teriak dia, help, help, help. Nah, lingkungannya ini yang harusnya segera merespon. Nah, cuman merespon itu jangan, kamu kenapa sih? Ada apa sih? Iya. Bukan nanya kayak gitu. Iya. Itu mah kepo namanya Iya. gitu ya. Tetapi bisa saja dengan mendekat dan kemudian kayaknya berat ya, Ya, menjadi teman curhatnya. teman curhat yang apa ya? eh Membuat anak itu merasa aman, nggak dikejar-kejar pertanyaan. Kemudian dia merasa kalau aku cerita orang ini percaya bahwa ya itu yang ku alami. Ya gitu ya. Teman curhat itu kan istilah ya, Iya. tapi mungkin saya ingin menyampaikannya seperti itu ya. Saya gambarkan. Jadi lebih banyak mendengarkan. Kita kan punya 2 telinga 1 mulut ya. Jadi lebih banyak mendengarkan dan kemudian bisa dari dalam diri itu kita mengatakan bahwa oke, aku percaya. Apa yang kita katakan dari dalam itu bisa dirasakan oleh si anak. Gitu. Kira-kira gitu deh. Tapi ada nggak Bu Tiwi, ada cara lain nggak supaya keluar dari lingkungan kekerasan itu, tapi pakai effortnya kita sendiri gitu? Ya bisa sih, yaitu dengan bicara pada orang. Ya, Iya, menyampaikan pada orang. Tentu memilih, gitu ya, memilih teman. Karena orang yang mengalami begini, orang yang mengalami kekerasan di dalam lingkaran kekerasan, itu sebetulnya yang terjadi pada dia itu adalah dia itu seperti apa ya, udah dibuat tidak percaya pada dirinya sendiri. Mm-mm. Ya, tidak percaya pada dirinya sendiri karena apa? Tadi saya sebutkan kekerasan itu adalah tindakan yang dilakukan pada seseorang, ada polanya, dan membuat orang itu mengikuti apa yang saya mau. Nah, kalau saya bisa berkuasa atas diri seseorang, saya ngomong dia patuh, saya ngomong dia patuh, mana ada orang yang mau melepaskan itu. Iya toh? Udah kamu lepas sana, nggak ada lah, gitu kan ya, kan enak dia bisa menguasai orang. Jadi dia akan membuat sedemikian rupa sehingga anak ini sulit untuk ngomong sama orang. Anak ini akan merasa dia tidak cukup baik, tidak cukup bagus, tidak cukup berharga, Insecure gitu ya. insecure, tidak cukup berharga untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Jadi udah dipotong nih sebetulnya. Dipotong uratnya nih buat ke orang lain, buat berinisiatif ya. Berinisiatif untuk menjalin hubungan. Itu begitu sebetulnya. Jadi kalau sampai ada anak yang ngomong, itu berarti ya udah beneran gitu. Udah beneran terjadi, ya kita perlu mendengarkan kayak apa sih. Kayak gitulah. Ya jadi ngomong itu memang perlu. Kira-kira ada nggak ya Bu Tiwi, anak ini cerita ke orang lain, tapi sebenarnya anak ini kayak mengada-ada supaya dapat kasih sayang mungkin. Ya, nah itu kita sering kan ya, yang benar anak itu mungkin bohong, dia mungkin hanya apa sih, caper, kalau bahasa saya zaman dulu caper ya, cari perhatian gitu ya. Nah kalau menurut saya, kalau ada anak seperti itu, ya mungkin memang dia sebetulnya membutuhkan perhatian. Nah kalau misalnya kita itu kesal, boleh kok kita itu kesal. Kita membolehkan diri kita, oh ya aku kesel nih. Tapi mungkin dia ada apa ya gitu. Nah kalau kita memang nggak mampu merespon dengan pas gitu ya,
kita mungkin bisa minta tolong sama orang lain gitu ya, yang bisa melakukan apa ya, respon yang lebih pas gitu buat si anak itu. Iya. Memang kemungkinan besar orang akan mencari perhatiannya karena dia butuh perhatian gitu. Nah, seringkali kita udah nggak enak duluan ngelihat perilakunya Ya gitu udah loh. ilfil dulu Udah mesti. ilfil Iya. gitu, bener. Gitu. Ya, jadi mungkin kalau misalnya ada teman yang deketin kita terus anak ini caper, mungkin kita juga bisa deketin Mm-mm. dulu gitu ya. Iya, bisa begitu, bisa ya deh, kamu ngapain sih? Sebetulnya ada apa? Gitu Iya. misalnya. Ya udah tanyain aja ada apa. Gitu sih. Iya. Oke, makasih Bu Tiwi. Sama-sama. Nah, Bu Tiwi, Mm-mm. kasus kekerasan terhadap anak makin tahun itu ya pasti makin bertambah ya kalau Mm-mm. kita lihat dari Oh, berita. mm-mm. Nah, tapi nggak semua tercatat di KPAI ya Bu Tiwi. Betul. Mm-mm. Nah, menurut Ibu Tiwi, faktor apa aja yang memicu peningkatan jumlah kekerasan terhadap anak makin tahun? Mm-mm. Iya, ada banyak sekali ya. Pertama yang paling gampang kelihatan itu adalah yang seringkali diviralkan. Iya. Ya, bully yang diviralkan, Mm-mm. pukul dan seterusnya. Itu kan banyak ya. Iya. Nah, kalau itu diviralkan, di satu sisi mungkin polisi atau aparat penegak hukum lah itu Iya. bergerak. Makanya orang bilang viralkan aja baru akan ada tindakan gitu ya. Itu sisi yang oke, tetapi sisi yang buruknya itu kan memberi contoh. Iya. Ya toh, memberi contoh dan langsung se-Indonesia tahu gitu loh maksudnya, Iya. ya kan? Iya. Dan itu kan selalu menunjukkan kehebatan dari pelakunya. Dan si korbannya jadi ketakutan dari sakit kayak gitu kan. Iya. Nah, orang-orang anak-anak yang zaman sekarang itu juga orang tuanya mengalami apa ya, tekanan juga, jadi mungkin juga di rumah juga apa ya, jadi lebih kenceng gitu ya, atau menjadi kurang sekali perhatian pada anak-anak karena harus kerja gitu ya. Nah, jadi contoh itu akan banyak di lewat medsos. Bisa medsos, bisa film, bisa game. Ya toh, game itu sekarang Iya. banyak sekali. Dan kalau saya nggak pernah main game. Iya. Jadi kalau saya tanya sama mahasiswa saya, gamenya itu semuanya lebih banyak kekerasan. Iya. Jadi pemicunya itu. Lagi pula di umur-umur seperti kamu, Iya. itu kan memang memang sedang mencari aku tuh kayak apa sih sebetulnya. Mencari jati diri lah orang iya. bilang gitu. Aku tuh gimana sih sebetulnya? Dan perhatiannya memang lebih ke luar, ke teman, ke luar bukan keluarga Iya. gitu. Karena kalau di keluarga kan selalu kamu anak kecil. Iya. Sampai dewasa juga akan tetap dianggap anak Iya, kecil gitu benar. kan. Jadi kan nggak enak. Jadi lebih banyak keluar. Nah, keluar diterima dengan hal semacam itu. Begitu. Terus itu kalau sesama. Tetapi sekarang itu juga ini yang saya sangat concern itu adalah kekerasan seksual. Makin banyak sekarang apa ya, orang-orang yang memanipulasi lewat macam-macam, ada lewat Facebook, ada lewat ya mungkin kayak chat gitu ya, Iya. atau video call misalnya gitu, Oh. yang ngakunya adalah misalnya ngaku sebagai dokter gitu ya. Para dokter jangan tersinggung karena ini orang-orang yang mengaku sebagai dokter. Ya diperiksa, makin lama makin disuruh buka dan seterusnya gitu kan. Iya. Jadi itu kemudian difoto dan diviralkan ke kelompok mereka. Kalau misalnya memanipulasi lewat chat itu kayak gimana? Bisa aja, kamu siapa? Kan nomor HP itu kan sekarang gampang sekali ya kelihatannya Iya, ya benar. untuk tersebar. Nah, mereka ini, gerombolan ini kalau aku bilang sih, itu punya cara yang nggak tahu gimana gitu ya, jahat banget lah intinya. Jadi mereka bisa kontak, kamu siapa? Kamu namanya ini kan? Aku dengar kamu ya dinyatakan sebagai kamu anak yang bagus. Aku pengen lebih kenal. Masuknya lewat situ. Terus nanti yuk kita video call, yuk kita lanjut terus begitu. Nah, anak-anak yang mengalami tindakan semacam itu sangat jarang yang kemudian mau ngomong.
Ada yang mau ngomong ke orang Heeh. tuanya. Moga-moga orang tuanya kemudian bertindak gitu ya. Mm-mm. Tetapi bisa aja ada orang tua yang malah malu gitu. Ya, Oh, misalnya iya seperti iya. itu. Itu kalau lewat media. Tetapi juga ada banyak eh, ini saya lebih baik karena kamu tanya ya, saya ngomong Iya, apa adanya gitu ya. iya. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri. Nah, Mm-mm. itu lebih berat. Lebih berat karena kalau dia mau ngomong sama orang lain, dia selalu berpikir, wah ini menjelekkan nama baik keluarga. Iya, iya, bisa Udah, itu dimengerti. membuat anak akan tutup mulut. Seperti itu. Dan kalau tutup mulut, maka akan dianggap tidak ada kekerasan. Oh, Maka iya. akan terus berjalan. Kayak gitu. Jadi Terus banyak sekali. kalau misalnya anak ini kayak memendam gitu, Mm-mm. gimana anak ini bisa survive gitu? Oh, banyak loh anak yang bisa survive tapi rusak ke dalam. Oh, Jadi dia bisa hidup sekolah dengan nilai yang baik. Ada oh, yang wow. seperti itu. Jadi dia merasakan bahwa I'm nothing, ya. Tetapi aku mau tunjukkan pada orang yang melakukan itu bahwa aku baik-baik saja, bahwa aku tetap hidup. Oh, Nilainya bagus-bagus. Tapi di dalam sebetulnya iya. lukanya itu menganga, begitu. Mm-mm. Ada anak-anak yang seperti itu. Tetapi ada juga anak-anak yang kemudian ya apa ya, ya biasa gitu, kelihatan biasa Iya. aja. Ada anak-anak yang kemudian seperti tidak bisa merasakan emosinya. Oh, bisa gitu juga ya, Bu Heeh. Tiwi? Jadi kalau diajak ngomong tuh, pernah nggak ketemu sama orang yang kamu kalau ketemu tuh kayak dia tuh kayak robot, rada-rada kayak robot gitu. Ngomong tuh ya Oh, flat, nih ya. Jadi misalnya kamu nanya, datar. halo Bu Tiwi, Heeh. halo, lagi Oh, ngapa? Nggak ada apa-apa, gitu iya, ya, iya, iya. flat kayak gitu. Heeh. Ada, tidak berarti dia pasti mengalami, tapi mungkin saja dia mengalami seperti itu. Jadi reaksinya bisa macam-macam sebetulnya. Mm-mm. Survive, iya survive, hidup terus, Iya. gitu ya. Tetapi kualitasnya, kualitas hidupnya itu yang em, bisa beragam. Nah, kalau dia bisa segera diketahui, ada orang yang Iya. segera mengetahui dan kemudian segera bisa memberikan bantuan, Iya. menawarkan bantuan, maka kemungkinan dia untuk memburuk itu menjadi lebih kecil, kayak gitu. Jadi itu sebabnya kenapa lingkungan itu harus peka, tidak boleh membiarkan atau tutup mata lah gitu ya Iya. terhadap hal semacam ini. Efeknya panjang sekali sampai dewasa. Iya. Tapi kalau misalnya gimana lingkungannya ini, dia ini lingkungannya pengen bantu, cuman kayak Dia takut nggak mau. untuk, ya takut buat ikut-ikut campur sama masalah keluarganya gitu. Ah iya. Nah itu teman-teman perlu tahu gitu ya bahwa sebetulnya secara hukum itu sudah ada undang-undang Ya. yang memungkinkan untuk kita nggak perlu ngerasa mengikut campuri urusan dalam rumah tangga, Hmm. gitu ya. Iya. Ini buat orang-orang dewasa, baik itu guru, tenaga pendidikan, atau orang tua dari anak yang lain. Karena sudah ada undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Jadi setiap orang yang mengetahui, maka dia sebetulnya wajib hukumnya untuk melakukan intervensi. Nah, intervensinya apa? Dia bisa deketin si anak, menanyakan dengan cara-cara yang baik gitu ya, sehingga anak itu berani untuk kemudian ngomong sama orang ini yang mau ngebantuin Iya. gitu. Iya. Karena si yang akan membantu itu tidak akan kena hukum sebetulnya. Maksudnya diperkarakan. Oh. Kalau pihak keluarga yang lain itu memperkarakan, sebetulnya Iya. ada undang-undang itu yang akan melindungi. Tetapi kalau dia takut juga, Mm. karena kan yang menyerang keluarga, yang menyerang itu mungkin aja punya backing gitu ya, Iya. sehingga ini takut juga gitu misalnya. Ya dia sebetulnya bisa meminta bantuan
pada lembaga-lembaga yang memberikan bantuan untuk itu. Kan ada LBH, ya, LBH itu apa ya, Bu lembaga Dewi? bantuan hukum. Oh. Kemudian ada lembaga swadaya masyarakat LSM yang memang khusus menangani kekerasan terhadap anak, terhadap perempuan misalnya. Bisa ngontak gimana nih? Itu akan mendampingi untuk lapor polisi misalnya. Jadi sebetulnya ada. Bicara soal kekerasan, Mm-mm. kita juga perlu pasti tahu cara menangani sama mengatasi ya, Mm-mm. atau juga pencegahannya. Nah, Mm-mm. menurut Bu Mm-mm. Tiwi gimana Mm-mm. caranya? Saya mau ngomong mulai dari ada peraturan ya, Iya. peraturan dari Kemendikbud itu bahwa satu sekolah, semua sekolah, mulai dari bawah sampai SMA, itu harus punya yang namanya tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Iya. Harus. Nah, tim itu yang bergerak punya tugas untuk melakukan upaya-upaya pencegahan. Pencegahan itu bisa misalnya menyebarkan informasi, pakai banner kayak apalah gitu ya, di mading misalnya, Iya. termasuk juga mengajak siswa untuk bahas soal itu, dan kemudian misalnya buat nih macam podcast ini misalnya ya, atau TikTok atau di Insta gitu ya, yang bicara soal stop kekerasan. Kalau ada, kamu bisa lapor nih gitu. Iya. Itu tindakan yang salah gitu misalnya ya. Jadi itu penyebaran informasi. Kemudian kita juga bisa ngomong misalnya, orang-orang yang hebat adalah orang-orang yang membantu temannya, bukan melakukan kekerasan. Misalnya kayak gitu, itu Iya. pencegahan. Penanganan ya harus ada kanal atau cara yang orang tahu kalau misalnya ada kekerasan, dia mengalami, dia bisa lapor. Dan laporannya itu pasti akan ditangani. Itu, Iya. penanganan itu bisa seperti itu. Kalau tim itu mengalami kesulitan, dia bisa minta tolong menghubungi Satgas. Nah, Satgas itu sama, tapi levelnya itu kota. Ini kalau Surabaya ya, kota. Gitu. Atau dia bisa juga ngomong ke lembaga swadaya masyarakat tadi, atau LBH misalnya, cari Iya. bantuan di situ. Itu bisa. Jadi sebetulnya ada perangkatnya. Cuman yang biasanya lebih sulit itu adalah orang mau untuk melakukan. Iya. Karena memang rada ribet gitu ya. Terus kita masih sering berpikir demi nama baik sekolah misalnya, demi nama Iya. baik orang tua misalnya, maka lebih baik nggak usah diomongin. Lebih baik yang sabar. Kata-kata sabar itu kan yang sering orang bilang ya. Iya. Kalau ada apa-apa yang sabar ya gitu. Sabar itu kekasih Tuhan gitu lah misalnya, orang sabar kekasih Tuhan. Ya itu, mengubah itu yang lebih butuh waktu. Tapi sebenarnya ada perangkatnya. Nah, apa ada cara lain gitu selain ngelaporin masalahnya gitu? Ditangani. Jadi laporan kalau ada laporan, Ya. maka tim itu harusnya mengundang. Mengundang siapa? Yang diundang adalah yang melaporkan. Yang melaporkan itu kan bisa korban misalnya, Ya. atau orang yang tahu bahwa ada kejadian ini nih gitu. Nah, dia yang akan diundang. Kemudian diajak ngomong, apa aja sih kejadiannya seperti apa, ya kronologinya, peristiwanya itu seperti apa. Kemudian korbannya akan diundang. Kemudian nanti baru pelakunya diundang. Nah, dari situ kemudian diputuskan ini apa nih, keluar rekomendasi. Rekomendasinya itu diserahkan kepada kepala sekolah. Jadi kepala sekolah kemudian harus merespon. Ya. Kalau misalnya responnya tuh nggak apa ya, memenuhi apa ya, rasa keadilan ya bagi si korban, misalnya anak itu, sebetulnya bisa dilaporkan ke lebih tinggi gitu, ke kota misalnya. Atau kalau masih sulit lagi, bisa dikirim ke kementerian. Jadi selalu ada jalur itu gitu ya. Nah, penanganan bagi korban bisa kan meminta bantuan pada psikolog. Ya. Nah, ada banyak universitas di sini. Ada banyak psikolog juga yang bekerja gitu ya, punya biro dan seterusnya. Atau di sekolah ada psikolog. Nah, psikolog itu atau BK misalnya, itu mestinya masuk di dalam tim ini. Ya, gitu. Nah, tim itu juga mestinya tidak terdiri dari orang-orang yang pernah diketahui pernah melakukan kekerasan.
kan repot, harus nangani Iya. tapi dia sendiri pelaku gitu kan. Iya, Gimana gitu iya ya, benar. logikanya nggak nyambung deh. Kayak gitu sih. Itu cara mencegahnya ya. Mencegah dan menangani. Oh, oke. Iya ya. Mm-mm. Eh, Perlindungan terhadap anak ini juga merupakan bagian dari upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Mm-mm. Nah, dari kacamata Ibu Tiwi, Mm-mm. intervensi seperti apa yang bisa dilakukan oleh sekolah guna Mm-mm. menjalankan tugas pelindungan anak? Iya, satu menurut saya sih tadi ya, Iya. membuat tim tadi, karena itu memang sudah diwajibkan sebetulnya Iya, benar. oleh kementerian. Itu yang pertama. Kemudian kegiatan yang tadi menyebarkan informasi begitu ya tentang kekerasan itu apa. Karena seringkali orang juga nggak tahu kalau itu kekerasan. Bisa jadi Iya. gitu ya. Baik orang dewasa, apalagi anak ya. Orang dewasa juga pasti banyak yang nggak tahu bahwa itu kekerasan gitu ya. Di kelas apa ya, merendahkan anak misalnya di kelas itu kan. Iya. Boleh jadi itu kebiasaan yang terbentuk sejak dulu gitu. Mungkin dia juga orang yang pernah mengalami gitu kan. Iya. Jadi ya dia melakukan hal itu. Itu kemudian membangun pemahaman bersama di level guru, di level tenaga pendidikan. Kemudian perlu ada sosialisasi yang kuat di kelas misalnya, masuk di dalam materi pelajaran gitu ya. Ya perlu dipilih gitu ya, pelajaran apa saja nih yang bisa dimasukin materi itu. Kemudian mungkin juga perlu ada pendidikan yang berkaitan dengan seksualitas. Ya, Iya, yang disesuaikan dengan usia anak. Iya. Misalnya Benar. seperti itu. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang membuat anak itu dilatih untuk berempati. Misalnya saja datang ke mana ya, ke lansia, ke tempat lansia itu. Jadi ya kelihatannya lansia ya, tapi kan kemudian jadi memperhatikan, oh dia butuh gini, dibangun kehalusan rasa Melatih itu, kesabaran juga kesabaran ya. juga, Iya. benar. Terus bisa, oh kayak gini ya orang yang nggak bisa gitu ya, atau kemudian membantu datang ke sekolah-sekolah difabel misalnya, Iya. semacam itu ya. Jadi kegiatan-kegiatan sosial yang sifatnya membantu gitu. Juga Oke. mungkin membuat lomba. Wah, Ya kalau toh? lomba tuh kayak gimana? Lomba, jadi lomba untuk apa nih? Insta story yang isinya mencegah kekerasan. Oh, iya. Insta story yang isinya mesti cepet nih, membantu anak yang mengalami kekerasan misalnya. Iya, Gitu, bisa. misalnya kayak gitu ya. Itu kan seru Iya. dan mungkin semua bisa menang. Gitu. Jadi tidak ada yang rasa aduh saya nggak bisa kayak gitu kan. Iya. Itu kan bagus. Kira-kira Oh, gitu deh. iya. Kalau bicara soal kekerasan di sekolah juga pasti bisa ya terjadi. Nah, gimana kalau misalnya kita biar bisa tahu kalau guru ini aman buat kita atau enggak? Gini ya. Sebetulnya kita itu punya perasaan. Iya. Aku tanya sama Ayah deh. Ayah kalau ketemu sama orang, Iya. mungkin nggak kenal, kamu kadang bisa nggak ngerasain, oh orang ini oke nih, atau oh orang ini jahat nih, Iya, bisa. oh orang ini kayaknya agak nggak enak deh kalau diajak ngobrol. Dari auranya ya. Iya. Kita bisa ngerasain. Nah, bisa merasakan itu penting, satu. Dan juga dua, kita bisa lihat aja lah perilakunya gitu kan. Orang yang lebih banyak mendengarkan misalnya. Dan lebih banyak menghargai orang gitulah. Gitu ya. Artinya kamu ngerasa aman kalau deket sama orang itu gitu. Gitu. Tetapi juga bisa orang yang seperti ini, bisa juga dia, repot ya, pelaku itu bisa sangat pandai menutupi Iya. gitu. Memanipulasi ya. Jadi ya kita mesti percaya itu boleh tapi jangan 100%. Kecuali kalau misalnya ke orang yang terdekat yang bisa benar-benar dipercaya mungkin ya. Iya. Oke. Begitu.
Nah, itu tadi kita sudah belajar ya cara mengatasi, mencegahnya juga ya. Mm-mm. Mungkin ada kata buat supaya teman-teman kita yang terjadi kekerasan bisa kuat gitu Bu Tiwi? Iya, buat teman-teman yang mungkin mengalami gitu ya kekerasan, perlakuan yang tidak menyenangkan, perlakuan yang membuat kita ngerasa sakit gitu ya, entah sakitnya tubuh, entah sakit hati, eh, jadi pusing gitu karena itu. Banyak anak yang mengalami seperti itu, ya. Dan sebetulnya ada orang-orang yang kamu bisa percaya untuk kamu ajak ngomong. Kalau kamu cerita ke mereka, itu tidaklah bersifat menyebar aib keluarga, atau menyebar aib sekolah, atau menyebar aib tempat ibadah kita, gitu ya. Karena bisa jadi itu terjadi di tempat ibadah. Menyampaikan itu adalah penting dan itu akan sangat berharga. Jadi kamu akan bagus sekali kalau bisa ngomong. Tapi kalau nggak bisa, masih sulit juga nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa, bukan salah kamu. Buat temennya yang tahu, buat para guru, para tendik, tenaga pendidikan, please mari kita lebih banyak mendengarkan, lebih banyak melihat, lebih banyak merasakan adanya kemungkinan anak-anak mengalami kekerasan. Entah itu di rumah, entah itu di sekolah, entah itu mungkin di tempat ibadah, atau di jalan. Mari kita lebih mendengarkan dan merespon. Mantap. Jadi semoga materi ini bukan cuma buat kita ya, tapi kita juga bisa bagikan untuk orang-orang di sekitar kita ya, Bu Betul. Tiwi. Betul. Ya. Stop kekerasan. Baik, kalau begitu kita akhiri episode kali ini. Terima kasih Bu Tiwi yang sudah meluangkan waktu Sama-sama, di terima kasih YPI juga. Podcast. Ya. Mantap. Sampai jumpa. Dadah.